Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami para calon guru penggerak angkatan 9 kelas 50B pada hari ini akan bersama-sama mempraktikkan demonstrasi kontekstual, yaitu kegiatan kucing dalam supervisi akademik. Saya Nindadin Maulana sebagai supervisor dan Saya Halimatus Sadah sebagai coach. Saya Risma Amalia Nursanti sebagai kucing. wow, keren. Bagaimana serunya praktek demonstrasi kami? Saksikan tayangan selanjutnya. Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Pak Adi. Alhamdulillah, saya senang ketemu sekali dengan Bu Ima. Gitu ya, Bagaimana Pak. kabar Bu Ima hari ini, Bu Ima? Alhamdulillah kabar saya baik Pak Adi. Pak Adi sendiri bagaimana? Alhamdulillah luar biasa, baik Bu Ima. Pada pagi hari ini saya ingin kita sharing-sharing karena saya mendapatkan ilmu baru dari pendidikan guru penggerak. Itu ingin memotivasi berbagi terkait dengan keterampilan coaching kepada Ibu Ima. Bagaimana Bu? Apa yang bisa saya bantu kepada Bu Ima? Gini Pak Adi, saya itu kepingin panjenengan itu membimbing saya dalam meningkatkan keterampilan saya dalam kegiatan coaching Pak, terutama ketika kegiatan mendengarkan aktif coach saya dan juga ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya Pak. Tapi tidak membimbing Bu, kita sama-sama. Jadi ya nanti kita sharing biasa saja Bu. Jadi nanti coba saya akan mendukung Ibu dalam melakukan coaching. Kira-kira nanti pada bagian apa ya yang perlu dapat apresiasi, support dari saya untuk kemudian saya berikan masukan-masukan kepada Ibu. Oke. Saya berharap Pak, waktu kegiatan coaching nanti panjenengan memperhatikan saya dalam mendengarkan coaching, kemudian dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Gitu Pak yang saya harapkan kepada jenengan. Catat, sudah saya catat Bu. Siap. Jadi kata kuncinya adalah pada kemampuan mendengar dan kemudian merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Leres Pak. Iya. Terus bagaimana lagi Bu? Apa ya? Sejauh ini apa ya? Kemampuan yang perlu jenengan tingkatkan lagi apa Bu kira-kira Bu? Saya punya keyakinan Pak bahwa dalam meningkatkan keterampilan saya, meningkatkan apa ya istilahnya mendengarkan dengan aktif, kemudian bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang efektif dan bermakna kepada coach saya. Dengan meningkatkan keterampilan tersebut Pak, saya yakin akan lebih baik dalam membimbing murid-murid saya ketika di kelas Pak. Baik Bu, saya paham. Jadi nanti saya akan mengikuti Ibu Ima ketika melakukan coaching dan kemudian ketika saya akan melakukan observasi. Kira-kira ketika saya melakukan observasi, apa harapan Ibu nantinya? Saya berharap Pak Adi nanti memberikan umpan balik ya Pak. Jadi tidak hanya sekedar mengobservasi saya, panjenengan juga bisa memberikan umpan balik atas kegiatan coaching saya. Nah ini tentunya untuk membangun perkembangan saya Pak, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Iya, insya Allah Bu. Nanti kita lanjutkan lagi Bu dalam observasi ketika Bu Ima melakukan coaching dengan coaching. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Semoga nanti saya dilancarkan dalam kegiatan coaching. Amin. Assalamualaikum Bu Risma, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kabar hari ini tetap semangat Bu Ima. Semangat ya Bu ya. Bu Risma, untuk kegiatan coaching pada kali ini tentunya Bu Risma sudah memahami deh alurnya. Kita menggunakan alur Tirta Ibu. Iya. Nah Bu Risma, untuk kegiatan yang pertama ini kira-kira apa sih tujuan yang ingin Bu Risma capai dalam pertemuan kali ini? Begini Bu Ima,
Tujuannya saya itu ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu agar lebih efektif. Wah, ini tujuan yang jelas sekali ya Bu. Nah sekarang kita identifikasi Bu Risma. Kira-kira apa yang istilahnya menjadi hambatan Bu Risma dalam mengelola waktu tersebut? Begini Bu Ima, sering sekali saya merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Terus tugas-tugas yang sudah ada jadwal yang ditentukan gitu. Nah, setelah kita melakukan identifikasi nih Bu ya, kita lanjut ke rencana aksi Bu Risma ya, supaya panjenengan bisa mengatasi masalah tersebut. Kira-kira rencana aksi yang konkret dari Bu Risma untuk menyelesaikan permasalahan Bu Risma? Begini Bu Ima, saya berencana membuat jadwal yang lebih terstruktur lagi pastinya. Jadi apa-apa tugas-tugas yang prioritas apa yang harus didahulukan, sehingga jangan sampai nanti ada due date atau ketinggalan tugas-tugas yang saya kumpulkan. Bagus sekali Bu Risma, rencana aksi yang konkret ya. Kira-kira nih Bu Risma, apa yang bisa bagaimana panjenengan bisa menjaga komitmen tersebut? Kemudian yang kedua, siapa yang bisa membantu Bu Risma untuk menjaga komitmen tersebut? Begini Bu Ima, saya akan mencoba untuk membuat reminder dan mengajak rekan kerja saya untuk bisa mendukung rencana yang saya sampaikan tadi. Wah, bagus nih Bu Risma sudah punya gambaran ya tentang melakukan rencana aksi. Ini yang terakhir Bu Risma, kira-kira yang membuat Bu Risma bertanggung jawab atas rencana aksi yang sudah Bu Risma buat nih. Kemudian yang kedua, yang bisa membantu Bu Risma untuk mewujudkan rencana aksi tersebut? Saya akan memantau perkembangan saya sendiri secara berkala, terus meminta umpan balik dari rekan sejawat saya, yang pasti akan mencari sumber daya tambahan lain jika itu diperlukan. Luar biasa Bu Risma sudah ada gambaran ya Bu untuk menyelesaikan permasalahan yang Bu Risma hadapi. Bu Risma, semoga dari kegiatan kucing ini Bu Risma bisa menyelesaikan semua yang menjadi hambatannya Bu Risma. Tetap semangat Bu Risma. Terima kasih banyak Bu Ima, mudah-mudahan nanti ke depannya saya akan lebih baik lagi. Saya tunggu ya Bu hasilnya. Terima kasih Bu. Bu Ima. Waalaikumsalam. Alhamdulillah senang saya bertemu kembali dengan Bu Ima. Bu Ima, hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol tentang kemarin kan Ibu Ima sudah melakukan kegiatan coaching ya. Jadi saya juga sudah melakukan aktivitas sebagai supervisor untuk memberikan nanti masukan-masukan. Kira-kira bagaimana Bu panjenengan menilai performa panjenengan ketika melakukan coaching kemarin? Ketika melakukan coaching kemarin ya, iya. Saya merasa saya sudah melakukan kegiatan coaching tersebut dengan baik Pak, terutama kegiatan kompetensi yang sudah saya sampaikan ke panjenengan. Iya. Saya waktu itu kan kepingin ya Pak supaya bisa menjadi pendengar aktif. Kemudian yang kedua, saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kunci saya. Iya. Itu sudah saya lakukan sepertinya Pak. Apa Bu yang membuat panjenengan kemudian merasa seperti ini? Iya itu tadi Pak yang sebagaimana sudah saya sampaikan bahwa dalam kegiatan coaching kemarin saya sudah melakukan kegiatan mendengarkan kunci saya dengan dengan aktif. Iya. Kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada kunci saya Pak. Bu, untuk sekedar kita mendapatkan informasi lebih terkait kegiatan kita, khususnya coaching yang dilakukan oleh Ibu Ima kemarin, boleh nggak kalau saya memberikan hasil supervisi atau hasil observasi saya terhadap kegiatan coaching panjenengan? Wah, saya senang Pak. Oke. Gini Bu Ima, yang jelas saya juga sudah melihat apa yang panjenengan lakukan, kegiatan coaching memang sudah sesuai dengan standar. Kemudian Bu Ima juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mengena sehingga
Kuci bisa tanda petik mungkin mau curcol kepada Ibu Iya, Ima. iya, Pak. Tapi di lain itu ada juga hal yang perlu Ibu tingkatkan mungkin adalah apa ya, sisi keluasan, sisi apa ya, alami, sehingga ketika ngobrol itu tidak sekedar untuk mengajukan pertanyaan dan Kuci kemudian menjawabnya, tapi juga mungkin ada kelekatan, kedekatan, hubungan antara Kuci dan kucing dan coach ya, itu bisa lebih alami, lebih humanis seperti itu. Ya, tapi substansinya yang dilakukan oleh Bu Ima sudah sesuai dengan apa ya, ketentuan-ketentuan itu. Terima kasih Pak Adin atas Nggih. baliknya ya. Saya sangat merasa senang sekali Pak Adin sudah memberikan masukan kepada saya bahwa dalam kegiatan coaching itu memang dibutuhkan adanya ikatan emosional gitu ya Pak ya. Supaya saya bisa saling istilahnya mendalami ya Pak ya. Sehingga kuci saya tidak merasa tegang, kemudian menjadi terbuka begitu ya Pak. Yang lebih penting lagi, kucinya tidak merasa diinterogasi Bu. Ini yang lebih penting lagi. Nah, untuk supaya kegiatan besok ke depannya lebih alami, lebih rileks, apa ya langkah-langkah konkret yang bisa Ibu Ima lakukan? Tentunya saya akan apa ya Pak, melaksanakan apa yang Pak Adin sarankan. Saya akan melakukan pendekatan emosional terlebih dahulu kepada kuci saya Pak. Dan yang kemudian saya akan melakukan kegiatan coaching ini secara intensif Pak, supaya kemampuan saya terasah dengan baik. Iya, ini memang langkah yang sangat tepat dan sangat baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form penilaian supervisi akademik Ibu. Terakhir, apa yang Ibu Ima bisa dapat pelajaran dari kegiatan kita atau ngobrolan kita kali ini Bu? Tentunya saya lebih memahami ya Pak ya, kompetensi saya dalam kegiatan coaching itu mana yang perlu saya kembangkan, dan itu sudah panjenengan berikan apa ya istilahnya umpan balik kepada saya. Dan yang kedua tentunya saya ingin berterima kasih kepada Pak Adin sudah memberikan bimbingan kepada saya dalam kegiatan. Jangan ngomong bimbingan gitulah Bu, ya saya masukan saja lah Bu. Terima kasih atas masukannya Pak. Iya. Membangun loh Pak. Sama-sama Ibu, saya juga demikian. Semoga aktivitas akademik Ibu di SMK Negeri 2 Jombang ini melalui kegiatan coachingnya semakin jos. Wah, terima kasih Pak Adin. Sama-sama Ibu. Semoga sukses Bu.